Oke, selamat siang semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sylvia dari Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air. Mungkin boleh untuk teman-teman yang lain memperkenalkan diri masing-masing. Baik, halo, perkenalkan semua. Saya Reza Virus, biasa dipanggil Ray. Saya dari BPPJN DKI Jakarta, Jawa Barat. Halo, nama saya Rohiwanto, biasa dipanggil Rohi. Saat ini unit kerjanya di Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizal Marfauzi, penempatan Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Samsu Arif Maulana dari unit kerja BPBPK Jawa Barat. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Riksan Ihsan, biasa dipanggil Iksan, penempatan di BPPJN DKI Jabar. Halo, perkenalkan nama saya Sendito, biasa dipanggil Dito, unit kerja saya di Balai Teknik Bahan dan Struktur Bangunan. Terima kasih. Oke, karena semuanya udah memperkenalkan diri masing-masing, di Zoom kita kali ini kita akan membawakan sebuah podcast. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, tapi tetap penting soal tantangan kebangsaan masa kini. Dan di sini saya sebagai moderator bakal tanya-tanya nih ke 6 narasumber lainnya yang udah siap banget buat berbagi pandangan masing-masing. Jadi mungkin kita mulai aja dari narasumber yang pertama. Mari. Oke, yuk, kita udah siap banget nih. Semoga nanti obrolan kita hari ini bisa ngasih insight ya buat teman-teman semua ini yang lagi pada dengerin. Ya benar banget nih Mas Riza. Mungkin langsung kita mulai aja kali ya tentang bahasan kita kali ini. Yang pertama di segmen teknologi dan globalisasi. Langsung aja, tahun 2025 ini teknologi ini udah makin canggih banget kan. Nah semuanya itu udah serba digital gitu. Tapi menurut narasumber semua nih, teman-teman semua, teknologi ini dampaknya menurut kalian positif atau malah jadi tantangan sih buat kebangsaan kita? Gimana nih untuk pendapat dari narasumber kedua? Untuk teknologi sih memang mempunyai dua sisi mata pisau ya, ada sisi positif maupun ada sisi negatif. Di salah satu sisi positif itu teknologi bikin kita lebih mudah terhubung dengan dunia luar. Gampang banget kita mendapat informasi. Bahkan bisa digunakan untuk melestarikan dan mempromosikan budaya bangsa Indonesia. Jadi seperti dunia dalam genggaman tangan kita. Tapi jangan dilupakan, di sisi lainnya juga ada. Kita juga bisa terpapar dengan budaya luar yang kadang bikin kita lupa sama budaya sendiri. Data privasi kita juga dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti untuk pinjol atau penipuan dan lain-lain. Jadi kita harus tetap aware dan hati-hati sama apa yang kita lakukan di internet ya. Oke, nyambung dikit kali ya. Ya, aku juga tadi setuju sih terkait dampak negatif gitu ya, terkhusus buat anak-anak muda yang sekarang ini sih lebih saya dengar ya kayak orang-orang lebih senang ngomong pakai bahasa asing gitu. Sebutlah mungkin teman-teman juga tahu kayak bahasa Jaksel gitu kan, itu kayak sepan yang menyebabkan bahasa Indonesianya tuh perlahan tuh luntur gitu. Orang-orang anak muda tuh lebih nyaman dengan ngobrol biasa dengan pakai bahasa asing gitu. Gak salah sih, cuman ya kadang bisa jadi itu dikit-sedikit melunturkan gitu nilai budaya Indonesia gitu kan. Jadi terlebih ada juga pengaruh dari media sosial gitu kan. Media sosial juga yang bikin mereka gampang terpecah belah gitu. Jadi banyak sih dampaknya gitu. Itu paling aku sebutin dari dampak negatifnya. Ya, betul Mas. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa sosial media itu bisa menjadi alat untuk kita bisa berbagi hal-hal positif. Salah satu contohnya yaitu promosi budaya, gerakan sosial, ataupun edukasi tentang kebangsaan lewat platform tersebut.
Oke, jadi sebetulnya teknologi itu bukan masalahnya ya sebenarnya. Yang penting itu gimana kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut gitu. Exactly, kita harus bisa pakai teknologi dengan bijak, bukan cuma ikut-ikutan tren tanpa melihat dampaknya. Ya benar, setuju banget Mas. Ngomongin tentang teknologi, dampak terbesar buat kita ini kan yaitu terpengaruh dari globalisasi alias budaya luar gitu, karena akses internet yang makin kesini makin mudah gitu buat diakses. Ya mungkin ada Iya, betul tanggapan banget dari itu. Heeh. ya. Betul banget itu Bu Silvi, saya setuju sih. Karena saya kasih contoh, kita mulai yang paling hype dulu ya. Kalian tahu nggak sih drama-drama Korea gitu ya kan? Sekarang tuh hampir tiap nongkrong di mana aja gitu ya. Pasti ada aja yang bahas-bahas drama-drama terbaru gitu. Iya, bahkan fanbase K-pop di Indonesia itu termasuk yang terbesar di dunia ya. Efeknya juga kerasa banget, mulai dari fashion, makanan, sampai bahasa Korea yang makin populer sih di kalangan remaja saat ini. Kalau positifnya sih ya banyak sebenarnya dari budaya asing yang kita barusan sebut spesifik dari Korea misalnya ya drama Korea itu tuh banyak sebenarnya sisi positif yang bisa kita ambil misalnya bisa mendorong kreativitas terus kemudian orang yang seneng nari gitu bakatnya di nari bisa dance cover kemudian kayak komunitas kreatif lainnya gitu bahkan juga bisa membuka ini loh peluang ekonomi misalkan konser-konser Korea tuh laku keras gitu di kalangan anak muda gitu itu kan secara langsung dan tidak langsung tuh bisa meningkatkan peluang ekonomi gitu di sana misalnya dari konsernya sendiri dari merchandise-nya terus kemudian dari makanannya dan lain-lain itu banyak sebenarnya yang bisa diambil sisi positifnya. Namun di sisi lain ada juga dampak negatif yang diakibatkan oleh hal tersebut. Yang pertama adalah budaya lokal yang semakin tersisihkan, kemudian nasionalisme budaya makin turun, kemudian bahkan muncul konsumerisme yang berlebihan. Jadi jelas banget kalau globalisasi budaya ini bikin anak muda lebih terbuka, tapi tetap harus hati-hati dan selektif supaya nggak kehilangan jati diri bangsa. Iya betul banget tuh. Jadi intinya globalisasi itu nggak bisa dihindari. Yang penting kita harus mempertahankan jati diri bangsa gitu ya. Dan ngomongin soal kebangsaan nih, kita tahu kalau Indonesia itu kan super beragam ya dari suku hingga budaya gitu. Nah, menurut narasumber-narasumber di sini nih, gimana sih caranya kita bisa menjaga persatuan di tengah perbedaan ini, terutama di tahun 2025 yang udah penuh tantangan kayak gini? Sebenarnya sih keragaman itu adalah kekuatan kita, ya kan? Tapi memang tantangannya banyak banget yang masih gampang terprovokasi isu sara, kayak dari media sosial bikin kita saling menjauh, bahkan kita saling terpecah belah. Betul banget, apalagi sekarang banyak banget informasi yang menyebar dengan cepat. Emang kita harus lebih hati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Misalnya ya, tahun 2025 ini ada isu kerusuhan di beberapa daerah yang dipicu oleh berita hoaks yang berkembang. Itu harusnya bisa kita cegah dengan cara yang bijak dalam bersosial media. Keragaman itu sebenarnya bukan masalah, asal kita bisa saling menghargai dan menghormati, saling terbuka dan tidak gampang terpecah belah dengan cara lebih bijak dan dalam bersosial media. Oke, jadi persatuan itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri ya. Itu benar banget. Kalau kita bisa jaga sikap saling menghargai, pasti kebangsaan itu akan otomatis tetap terjaga. Contohnya aku mau coba nih angkat satu kegiatan atau satu
event di Indonesia yang cukup besar nih, yaitu Asian Games tahun 2018 di Jakarta Palembang. Dari teman-teman di sini ada yang masih ingat nggak? Ya, ingat Iya ingat. benar, itu momen langka bang. Iya, itu momen langka banget ya, di mana Indonesia yang beragam itu bisa bersatu dari Aceh sampai dengan Papua, semua bisa mendukung atlet kita. Bukan acara juga keren banget itu. Banyak ribuan penari, lalu musik daerah, pakaian adat, semua ditampilin sebagai simbol kebinekaan. Bayangin aja setiap daerah dengan kekayaan budayanya masing-masing bisa tampil bersatu gitu dalam satu panggung yang sama. Nah, kita bisa melihat tuh keindahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke lewat tarian, musik, pakaian adat yang sangat beragam gitu ya. Tapi dengan tetap menunjukkan satu pesan, yaitu kebinekaan Tunggal Ika, seperti itu. Positifnya jelas ya, nasionalisme jadi semakin meningkat ya. Kemudian citra Indonesia di mata dunia juga semakin baik, semakin naik gitu. Dan selain itu juga dampaknya ke ekonomi di daerah juga tumbuh menjadi lebih baik lagi. Oke, tapi nggak boleh lupa juga sih masih ada sisi kurangnya itu, kayak misalnya biaya penyelenggaraan untuk acara sebesar itu, namun ya terasa kurang gitu kan, hanya sementara efeknya gitu. Nah, mungkin tugas kita sekarang adalah bagaimana menjaga semangat persatuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam event besar saja, karena persatuan itu bisa menentukan banyak hal. Karena di balik semangat persatuan ternyata masih ada banyak tantangan, seperti tantangan ekonomi maupun budaya. Oke, nyambung nih sama bahasan Mas Samsul sebelumnya tentang ekonomi. Di tahun 2025 hingga sekarang gitu, kita itu masih lihat banyak kesenjangan antara kota dan desa, terutama di sektor ekonomi. Teman-teman di sini bisa lihat nggak sih hal ini sebagai tantangan besar bagi Indonesia? Gimana nih tanggapannya? Oh iya, iya itu jelas banget ya. Jadi kayak masih ada kesenjangan ya. Karena meskipun pemerintah udah berusaha misalnya dengan program-program pembangunan desa, tapi akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak itu masih jadi masalah yang utama lah ya. Betul, sekarang banyak banget daerah yang belum merasakan manfaat dari pembangunan, kayak kawasan-kawasan 3T yang berada di Papua, Maluku, dan sekitarnya. Itu seharusnya ada perhatian buat daerah-daerah yang tinggal tersebut, terutama untuk soal infrastruktur dan peluang ekonomi. Dan nggak hanya itu juga, kita harus juga mendukung sektor UMKM. Karena UMKM ini tuh sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Banyak banget potensi dari daerah yang bisa dikembangkan oleh kita. Tapi akses ke pasar dan modal pasti terbatas banget. Ya, jadi intinya pembangunan itu ya yang harus merata. Gak cuma fokus di kota-kota besar aja, tapi juga harus bisa menjangkau gitu ke daerah-daerah yang tertinggal. Betul banget, Mbak. Pemerataan ekonomi itu sangat penting untuk mengurangi kesenjangan. Oke, mungkin aku mau bahas sedikit nih tentang peran pemuda gitu. Kita tahu kan pemuda ini punya peran besar gitu dalam kebangsaan. Tapi kita punya tantangan nih, kadang-kadang pemuda itu sendiri yang kurang peduli gitu soal kebangsaan itu sendiri. Menurut kalian nih, gimana sih cara pemuda biar bisa berkontribusi lebih buat Indonesia di masa kini gitu? Benar, setuju. Menurutku juga pemuda itu punya suara yang besar gitu kan. Banyak dari mereka yang sebenarnya udah aktif di berbagai gerakan sosial gitu ya, atau organisasi. Cuman kadang mereka tuh kurang tahu gitu kalau aksi mereka itu penting gitu buat kemajuan bangsa itu sendiri. Yang penting pemuda itu harus tetap semangat ya, dan jangan mudah putus asa. Misalnya banyak banget yang udah mulai bergerak di bidang lingkungan, kemudian edukasi, bahkan sudah masuk ke dalam dunia politik.
itu semua bisa membawa perubahan positif untuk Indonesia. Ya, saat ini media sosial jadi salah satu cara pemuda untuk nyebarin hal positif, kayak gerakan sosial, diskusi politik, atau cuma ngajak orang lebih peduli sama masalah sosial. Iya, betul banget. Jadi pemuda itu yang harus sadar gitu, kalau kontribusi mereka itu nggak cuma buat diri mereka sendiri, tapi juga sangat berdampak gitu ya buat negara. Iya, benar banget Mbak. Pemuda itu agen perubahan. Jadi jangan sampai kita cuma jadi penonton doang. Ayo kita ikut berpartisipasi aktif. Ya, setuju. Tapi justru ada fenomena apatisme nih, apatisme politik gitu yang cukup serius di kalangan anak muda. Gimana nih tanggapan teman-teman? Itu benar banget sih Mbak Silvi. Padahal pemuda itu kan bonus ya sebagai demografi Indonesia. Tapi kebanyakan tuh banyak yang cuek sama politik dan malah lebih sibuk sama hiburan atau budaya-budaya yang lagi tren atau viral gitulah ya. Positifnya, pemuda sekarang tuh lebih kritis ya, lebih kritis, kemudian aktif di digital aktivisme. Tapi negatifnya, kalau terus apatis, bisa-bisa demokrasi kita mandek cuma karena elit lama yang telah berkuasa. Dan ini sih yang lebih bahaya lagi tuh kalau misalnya mereka bisa kehilangan jiwa nasionalisme gitu. Anak muda yang sekarang tuh lebih bangga gitu terhadap budaya luar dibanding dengan budaya sendiri yang tadi kayaknya kita udah bahas di awal ya. Ya kayak gitu sih, jadi saling berhubungan gitu menurutku. Jadi tantangan kita sekarang adalah bagaimana membuat pemuda ini tidak hanya cuma jadi penonton, tapi juga jadi aktor utama dalam menjaga keutuhan bangsa ini. Oke teman-teman semua, jadi itu dia obrolan kita tentang tantangan kebangsaan di Indonesia tahun 2025. Semoga bahasan kita kali ini bisa bikin teman-teman yang lain lebih ngerti nih soal apa aja sih tantangan yang kita hadapi dan gimana cara untuk menjadi bagian dari solusi itu, maksudnya bagi kita sebagai seorang ASN. Oke, terima kasih semua yang udah dengerin. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas ya dan bermanfaat buat kalian semua. Nah, harapannya setelah mendengar percakapan kita ini, kita semua jadi bisa semakin peduli ya dengan keadaan bangsa kita ini, baik itu dalam hal politik, budaya, ataupun masalah sosial lainnya. Nah, jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang sementara ya, karena masa depan bangsa ini sangat bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Jadi, ayo mulai sekarang kita lebih aktif lagi, kita lebih peka terhadap isu-isu di sekitar kita, dan jangan ragu untuk memberikan kontribusi sekecil apapun itu demi Indonesia yang Oke, mantap banget nih motivasinya. Oke, jadi jangan lupa terus jaga semangat kebangsaannya ya teman-teman semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Jadi harus dilihat sekarang dulu karena kalau berkomunikasi